Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua dilindungi Allah dan dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, jangan lupa kalian jaga kesehatannya ya. Dan keluar rumah menggunakan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, dan jangan lupa makanan yang bergizi. Semoga wabah corona ini cepat hilang dan kita bisa tatap muka seperti biasa. Sebelum Ibu lanjut, Ibu perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Nika Sari, NIM 1181313177. Ibu dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 5E. Di sini ada yang tahu Ibu mengajar apa? Ibu di sini mengajar sejarah kebudayaan Islam. Nah, baiklah, kita belajar sekarang sejarah kebudayaan Islam tentang tanggapan masyarakat Mekah terhadap peristiwa Isra Mi'raj. Ada yang sudah tahu? Baiklah, kalau belum, langsung saja kita membahas tentang pelajaran Isra Mi'raj. Baiklah, Ibu akan menjelaskan materi kita yaitu tentang peristiwa Isra Mi'raj. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, ada yang sudah tahu tentang peristiwa Mi'raj? Oh, tahu. Baik, supaya tidak melantur kemana-mana, Ibu jelaskan ya langsung saja ya. Jadi pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi, yaitu 3 tahun sebelum Hijriah. Bagaimana perjalanan Nabi menuju ke Isra Mi'raj? Perjalanan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad SAW mengendarai Buraq yang dibawa malaikat Jibril dari surga. Mengendarai Buraq. Buraq itu kayak seperti burung gitu. Tapi yuk kita lanjutkan lagi ya. Dalam perjalanan berhenti sejenak dan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di Madinah. Jibril menjelaskan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa di tempat inilah kelak Nabi Muhammad SAW berhijrah. Setelah melanjutkan perjalanan, Jibril menyuruh Nabi Muhammad SAW turun untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di Suhur Sinar, yaitu tempat Nabi Muhammad SAW berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk yang ketiga kalinya, Jibril menyuruh Nabi Muhammad SAW berhenti untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat lagi di Baitullah, tempat Nabi Isa alaihissalam lahir. Dalam perjalanan Nabi Muhammad SAW mengalami peristiwa-peristiwa yang sangat bermakna. Hendak naik ke Sidratul Muntaha, Jibril tidak lagi menemui beliau. Beliau harus naik sendiri untuk menjemput perintah langsung dari Sang Khalik, yaitu perintah sholat 5 waktu yang wajib dilaksanakan oleh beliau dan seluruh umat Islam. Pagi hari menjelang subuh, sampailah Nabi Muhammad di kota Mekah dari perjalanan Isra Mi'rajnya. Kemudian hari berikutnya beliau pergi ke Masjidil Haram. Beliau duduk seorang diri, berniat ingin menyampaikan peristiwa yang baru dialaminya. Melihat Abu Jahal dan rombongan kafir Quraisy, kemudian Rasulullah SAW
menjelaskan bahwa dirinya baru saja menjalankan peristiwa Isra Mi'raj. Abu Jahal dan sebagian besar kaum Quraisy tidak mempercayainya peristiwa Isra Mi'raj. Suatu peristiwa yang tidak mungkin terjadi. Beberapa saat kemudian, tersebarlah berita Isra Mi'raj di kota Mekah. Kemudian, datanglah Abu Bakar menjelaskan ke masyarakat Mekah bahwa apa yang diceritakannya tentang peristiwa Isra Mi'raj itu adalah benar. Abu Bakar benar-benar mempercayai karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah berbohong kalau ia berbicara. Bahkan kalau Rasulullah SAW bercerita lebih dari peristiwa Isra Mi'raj, ia akan percaya juga. Abu Bakar adalah orang pertama yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Nabi Muhammad SAW oleh karena itu mendapat gelar As-Siddiq yang berarti membenarkan. Setelah mendengar penjelasan Abu Bakar, kaum kafir Quraisy tetap tidak percaya peristiwa Isra Mi'raj. Menurut mereka, mana mungkin Masjidil Aqsa yang begitu jauh hanya ditempuh dengan selama 1 malam, apalagi ditambah dengan naik ke langit. Padahal kalau naik unta, perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa ditempuh selama 1 bulan. Semakin tidak percaya kaum kafir Quraisy mendengar peristiwa Isra Mi'raj. Nabi Muhammad SAW dianggap sebagai orang gila dan penyebaran berita bohong. Berita Isra Mi'raj sulit diterima oleh akal manusia itu. Dijadikan untuk menghasut masyarakat Mekah bahwa Nabi Muhammad SAW menyebarkan berita kebohongan dan dakwah selama ini dilakukan tidak benar, supaya masyarakat Mekah menjauhi Nabi Muhammad SAW dan tidak mau menerima ajaran dakwahnya. Siasat mereka tidak mempengaruhi kaum muslimin. Mereka mendengar peristiwa Isra Mi'raj menjadi bertambah keimanannya dan ingin semakin dekat dengan kepribadian Rasulullah. Jadi anak-anak, dari peristiwa Isra Mi'raj itu ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil. Adapun hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj, ada yang tahu? Baiklah ya. Hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj yang dapat kita ambil, yang pertama, kita harus meyakini bahwa apapun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki bisa terjadi karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, yang kedua hikmahnya adalah kita wajib taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi kita taat kepada Allah, apapun yang diperintahkan Allah harus kita kerjakan. Yang ketiga hikmahnya yaitu kita harus mencintai dan bangga kepada Muhammad SAW karena bukan hanya nabinya umat Islam, tetapi beliau juga pemimpin umat seluruh dunia. Hikmah yang keempat, kita harus membuktikan bahwa besarnya Islam bukan karena kekuasaan, tetapi karena dakwah yang disampaikan dengan hikmah yang penuh dengan kelembutan, kasih sayang, dan dengan suri teladan. Jadi, itu hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj. Dapat Ibu sampaikan, kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga materi kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, anak-anak, sebelum Ibu tutup, marilah kita mengucapkan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Yang benarnya datangnya hanyalah milik Allah, yang salahnya datangnya dari ibu. Sekian yang dapat ibu sampaikan, kurang dan lebihnya ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.